Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang hasil dari Rakor Cup yang kita ikuti pada hari ini, pada tanggal 25 Mei tahun 2022 ya sahabat YouTube. Ada 19 informasi yang kita peroleh dari hasil Rakor Cup hari ini, dan tentunya salah satunya para KPM, PKH, dan juga BPNT ini wajib mengetahui bahwasannya tidak semua pemegang kartu KKS ATM merah putih saat ini disebut sebagai keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Terus yang disebut sebagai KPM ini, yang kriterianya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya, tentunya terkait dengan hasil Rakor Cup yang kita ikuti pada hari ini tanggal 25 Mei tahun 2022 ya sahabat YouTube. Ada 19 informasi yang perlu saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Di antaranya para KPM ini wajib tahu, karena saat ini tidak semua pemegang kartu KKS ATM merah putih disebut sebagai keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira yang disebut sebagai KPM ini kriterianya seperti apa? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Tentu hasil Rakor Cup pada hari ini tanggal 25 Mei tahun 2022 ada yang hasilnya ini berkaitan dengan lingkup di kabupaten kita sendiri di wilayah Banyuwangi ya sahabat YouTube. Ada yang bersifat informasinya ini skalanya nasional dan bisa diterapkan di seluruh Indonesia tentunya ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? Langsung saja informasi yang pertama ini terkait dengan rapat kerja atau rakor berikutnya. Ini akan dilakukan 2 bulan lagi ya sahabat YouTube. Ini terkhusus untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi di zona kami ya sahabat YouTube. Jadi ini manfaatnya ataupun ruang lingkupnya hanya di wilayah kabupaten kami. Kemudian di kabupaten kami terkhusus di zona kami ini juga ada SDM baru, ada pendamping sosial program keluarga harapan baru yang pindahan dari luar kabupaten kita. Ada yang dari Jawa Tengah, ada juga yang dari Jawa Timur, ada yang dari Pasuruan ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya, nah ini ya terkait dengan KPM PKH ataupun KPM BPNT. Jadi yang disebut KPM keluarga penerima manfaat saat ini adalah keluarga penerima manfaat yang sudah di SP2D kan, atau yang sudah di SK kan, namanya itu sebagai penerima bantuan sosial yang terakhir ya sahabat YouTube. Misal, nah ada si KPM pemilik kartu KKS ATM merah putih, namun di pencairan PKH tahap 2 kali ini dia tidak ada di SP2D atau tidak di SK kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Maka orang tersebut, si pemegang kartu KKS atau si pemilik kartu ATM merah putih tersebut tidak bisa disebut sebagai KPM. Kenapa? Karena namanya tidak di SP2D kan atau tidak di SK kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bantuan sosial PKH ya sahabat YouTube. Begitu juga dengan penerima bantuan BPNT. Ada ya orang yang memiliki atau memegang kartu ATM merah putih KKS BPNT. Biasanya dia cair bantuan BPNT-nya, bantuan sembakonya. Nah, di bulan Juni ini misalkan ya sahabat YouTube, di bulan Juni nanti, nah si KPM ini tidak ada namanya di dalam SP2D
Jadi dia tidak di SK-kan sebagai penerima bantuan BPNT di bulan Juni, maka dia tidak bisa disebut sebagai KPM BPNT ya sahabat. Jadi saat ini tidak semua pemegang kartu ATM merah putih atau kartu KKS disebut sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat. Jadi yang hanya disebut sebagai keluarga penerima manfaat adalah yang namanya tercantum di dalam SP2D atau yang namanya di SK-kan sebagai penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT di periode yang terakhir ya sahabat YouTube. Kalau PKH tentunya ya di tahap 2, kalau BPNT nantinya di bulan Juni ya sahabat YouTube. Nah, jadi sudah jelas ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang nama-namanya atau yang beberapa kali sudah tidak cair dan namanya tidak ada di SP2D, maka sudah tidak lagi disebut sebagai KPM, baik itu PKH maupun BPNT, tergantung bantuan yang diterimanya ya sahabat YouTube. Begitu juga sebaliknya, kalau si KPM ini namanya ada di dalam SP2D, maka dia masih disebut sebagai keluarga penerima manfaat ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya untuk EPKH ini bantuan PKH ya sahabat YouTube, ini sudah resmi tidak dipergunakan lagi untuk EPKH. Nah saat ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang menyiapkan pengganti dari EPKH, namanya adalah 6PKH. Namun ini masih proses tahap penyiapan ya sahabat YouTube, masih belum dilonceng. Kemudian informasi berikutnya, jadi saat ini pendamping sosial program Keluarga Harapan fokusnya untuk KPM yang di SP2D kan atau KPM yang namanya ada di SP2D itu yang menjadi dampingannya ya sahabat YouTube. Nah fokusnya ada 2, yang masuk SP2D tapi saldonya 0. Nah ini juga harus ditelusuri ya sahabat YouTube, kira-kira sebabnya apa. Kalau diblokir dari pusat ya ditunggu hingga pusat membuka blokirannya. Tentunya sambil menunggu blokiran-blokiran tersebut, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia biasanya meminta ke setiap daerah ini untuk melakukan perbaikan data ya sahabat YouTube, atau mencocokkan data, biasanya seperti itu. Kemudian fokus pendamping berikutnya untuk KPM dampingan yang ada di SP2D, yaitu yang tidak transaksi. Jadi bantuannya sudah masuk, namanya ada di SP2D namun masih belum transaksi, masih belum diambil. Nah itu fokus pendamping untuk segera si KPM ini diberitahu agar mengambil bantuannya ya sahabat itu. Kemudian informasi berikutnya untuk DTKS ini saat ini menjadi dasar untuk pencairan bantuan baik itu PKH, BPNT maupun PBI ya sahabat YouTube. Kenapa saat ini DTKS yang dijadikan dasar? Karena DTKS ini memiliki dasar hukumnya ada di dalam undang-undang ya sahabat YouTube. Jadi meskipun datanya mungkin masih tidak masih kurang valid ataupun masih kurang tertata ya. Jadi saat ini DTKS tetap sebagai acuan dasar pencairan karena DTKS yang memiliki dasar hukum ya sahabat itu. Berikutnya informasinya, ke depan Kementerian Sosial Republik Indonesia akan lebih memvalidkan DTKS karena DTKS ini yang sudah didoks ada di dalam undang-undang sebagai dasar satu pintu data kemiskinan ya sahabat itu. Berikutnya SDM PKH ya ini tidak melakukan verifikasi. Kalau dulu pendamping PKH itu melakukan verifikasi, baik itu verifikasi pendidikan maupun verifikasi kesehatan. Nah saat ini pendamping sosial PKH tidak lagi melakukan verifikasi. Namun informasi berikutnya untuk komponen pendidikan yang memverifikasi ini langsung dari pusat dengan mencinkronkan atau mencocokkan data Dapodik dan EMIS dengan data DTKS ya sahabat itu. Jadi ini perlu dicatat bagi KPM PKH yang memiliki komponen pendidikan, anak-anaknya yang sekolah ini harus dipastikan terdaftar di Dapodik yang sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, dan juga terdaftar di EMIS bagi sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama ya sahabat YouTube. Nah di Dapodik ataupun EMIS tersebut ada data-data yang harus diisi. Salah satunya adalah data-data kemiskinan termasuk KPM tersebut layak atau tidak
menjadi penerima bantuan PIP. Nah, kalau di situ layak, nanti oleh operator sekolah harus dicentang ya seperti itu. Jadi setiap KPM PKH yang anak-anaknya sekolah ini di Dapodik ataupun Emis harus dicentang dia layak menerima bantuan PIP. Nah, di situ akan ada isian lanjutan. Isian lanjutannya itu berisi terkait dengan nomor PKH, nomor KKS, itu harus diisi ya seperti itu. Dan juga terkait dengan data NIK ya, data kependudukan itu juga harus diisi dengan benar. Kalau tidak diisi dengan benar, maka tidak akan tersinkron dengan DTKS. Ketika tidak tersinkron dengan DTKS, maka bantuan PKH-nya tidak bisa dicairkan ya, sahabat YouTube. Jadi itu harus dipahami oleh para KPM PKH dan supaya bisa mengcross-check secara mandiri ke pihak sekolahnya masing-masing ya, sahabat YouTube. Kemudian untuk komponen kesehatan terkhusus anak balita ya, sahabat YouTube, ini pendamping juga tidak melakukan verifikasi, tapi verifikasinya cukup si KPM melakukan pembaruan ataupun aktivasi NIK si anak balita di KK terbarunya ya, di Dukcapil. Nanti akan secara otomatis akan langsung masuk terekod di dalam DTKS dan bantuan balitanya bisa dicairkan ya, sahabat itu. Nah, terkait dengan Dukcapil, kemudian DTKS, Dapodik dan juga Emis, ini ada finalisasi data. Kalau dulu ya saat pencairan PKH berdasar dengan EPKH itu ada namanya data final closing. Nah, saat ini karena pencairannya acuannya adalah DTKS dan Dukcapil, kemudian Dapodik dan juga Emis, itu juga ada finalisasi datanya. Untuk 6NG itu finalisasi datanya dilakukan setiap bulan melalui verifikasi kelayakan BNBA itu ya, sahabat itu. Nah, setiap finalisasi data itu harus ada berita acara ataupun SK dari Bupati atau Wali Kota. Jadi ketika daerah melakukan pembaruan data di DTKS, kalau tidak ada SK ataupun surat keterangan dari Bupati ataupun Wali Kota, maka DTKS tersebut juga tidak akan diperbarui oleh pihak Pusdatin ya, sahabat itu. Jadi ini komponen yang sangat penting adalah tanda tangan ataupun SK terkait dengan pembaruan data dari Bupati atau Wali Kota ya, sahabat itu. Kemudian poin berikutnya, pemutakhiran bukan lagi kewajiban dari SDM PKH, namun kewajiban pemutakhiran data ini harus dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, yaitu masing-masing desa ataupun kelurahan ya, sahabat itu. Karena masing-masing desa ataupun kelurahan saat ini sudah memiliki user untuk mengakses yang namanya DTKS atau 6NG ya, sahabat itu. Kemudian informasi berikutnya, SDM PKH karena sudah tidak lagi konsentrasi di verifikasi ataupun pemutakhiran, saat ini konsentrasi dari SDM PKH adalah proses pendampingan, baik itu pertemuan kelompok atau P2K2 dan juga rekonsiliasi bantuan. Informasi berikutnya, saat ini KPM yang tidak melakukan pencairan lebih dari 1% rasionya per kabupaten itu dianggap jelek ya, sebetulnya tentu ada peringatan dari pusat. Kemudian kalau yang dianggap pencairannya itu bagus apabila tingkat penyerapan pencairan PKH itu melebihi atau sama dengan 99% dari total KPM yang ada di kabupaten tersebut ya, sahabat itu. Berikutnya, nah ini KPM yang tidak di SP2D kan, meskipun datanya sudah valid ya, sahabat itu. Jadi ini terusan yang tadi ya. Jadi KPM tidak masuk SP2D, sudah tidak lagi disebut sebagai KPM. Nah, mungkin tidak masuk SP2D ini karena datanya tidak valid. Nah, ketika datanya valid ya, sahabat itu, ini tidak lagi menjanjikan apakah dia nanti dapat bantuan sosial lagi atau tidak. Itu semua tergantung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, apakah si nama KPM tersebut di SK-kan atau tidak. Kalau kembali di SK-kan, maka dia akan menjadi KPM lagi. Tapi kalau dia tidak di SK-kan, maka dia tidak menjadi KPM lagi ya, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya, sahabat itu. Jadi para KPM ini harus memahami bahwasanya bantuan sosial ini memang tidak diberikan untuk selamanya, ada batas waktunya, ada batas pergantiannya ya, sahabat itu. Jadi harus legowo. Jadi harus dipahami bahwasanya bansos ini
tidak selamanya ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu para KPM, ini pesan saya harus tetap giat bekerja. Jadi ketika kapan-kapan bansos tidak cair, ini tidak khawatir karena ada rezeki yang lain tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf ini panjang lebar, namun semoga bisa membantu ya sahabat YouTube untuk KPM baik itu di wilayah kabupaten kami di Kabupaten Banyuwangi ataupun yang ada di seluruh Indonesia ya sahabat YouTube. Sekian informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Dian PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.